kemarin malam, Mas Agung, apa kemudian yang bisa Anda perlihatkan, bisa Anda sampaikan dari performa baik Pak Hatta Rajasa dan Pak Yusuf Kala? Ya, saya analisis dari 3 kriteria ya. Yang pertama penampilan, yang kedua konten, yang ketiga data. Nah, dari sisi penampilan, kalau kita melihat Hatta ataupun JK, maka kita melihat Hatta lebih prima daripada JK. Kita melihat JK kabarnya bahkan tidak fit pada saat itu, sakit mah katanya. Ini menciptakan penampilan yang tidak prima. Seperti apa? Ya, pertama dia tidak sehat, agak batuk ya, berulang kali juga, kemudian tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan dari juri maupun dari Hatta. Ini terlihat sangat jelas, apalagi kemudian saatnya bukan bertanya segmen selanjutnya, tetapi dia justru bertanya. Jadi konsentrasi dalam debat agak terganggu. Ini hal yang masuk ke dalam kategori penampilan ya, gestur, kemudian cara menjawab, kemudian penampilan di panggung lah begitu ya. Bicara terputus-putus itu termasuk terlihat penampilan. Itu penampilan ya. Jadi orang mungkin bisa memaafkan kalau misalnya konten jelek tetapi penampilannya bagus ya, tertutup. Karena masyarakat juga terlalu dibagi. Ada yang hanya melihat penampilan, ada yang melihat isi. Nah mungkin kalau Prof. Zuhal mungkin melihat dari isi debat. Tetapi kalau masyarakat secara umum ya, mungkin penampilan di nomor 1. Terlepas isinya itu benar atau salah. Nah di sini saya kira Hatta lebih unggul dari JK di sisi penampilan. Kemudian konten ya, kalau dari segmen pertama mungkin sama lah kontennya ya. Cuman secara keseluruhan saya melihat bahwa JK itu agak tidak konsisten ya ketika menjelaskan tentang konsep revolusi mental. Ini nanti kita jelaskan, kita lihat di segmen selanjutnya. Sementara kalau Hatta lumayan konsisten, ya ini objektif aja kita katakan demikian, karena memang Hatta mungkin lebih berpengalaman dan kemudian menjawabnya juga sistematis. Yang berikutnya dari sisi konten, saya tuh suka kalau melihat, ini pribadi ya, cawapres atau capres ketika berdebat itu pakai argumen konstitusi. Jadi ada dasar konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian. Nah kalau kita lihat di segmen pertama baik Hatta maupun JK memakai itu. Tapi selanjutnya saya lihat JK memakai landasan ini. Jadi sebagai seorang wapres dia tahu betul tentang Undang-Undang Dasar pasal sekian, maka ini merupakan amanat konstitusi. Nah bagi saya ketika orang berbicara seperti itu dia dapat nilai plus karena dia menguasai persoalan. Ada amanat konstitusi dan bagaimana menjalankan sesuai konstitusi tersebut. Nah, saya melihat di sini ada keunggulan dari Hatta. Nah, data sekarang ini menarik juga kalau masalah data. Sekali lagi saya katakan Hatta memang memegang data dan menguasai data itu. Apa perbedaannya Pak Hatta dan Pak JK dari segi datanya? JK mungkin tahu tetapi dia tidak memiliki data atau tidak menghafal data. Nah mungkin Hatta ini memegang data juga menghafal dan kemudian menguasai di perdebatan. Data itu digunakan untuk memperkaya suatu isi. Nah ini penting. Jadi konten tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada data. Nah konten dengan data itu semakin kaya. Nah disinilah pengkayaan dari seorang Hatta Rajasa daripada JK. Ya Mas, menarik kemudian ketika dalam debat cawapres kemarin kita tahu bahwa keduanya duduk bersama-sama, pernah duduk di pemerintahan, mengerti sekali birokrasi seperti apa. Kalau secara umum Mas Agung melihatnya dari debat kemarin, gagasan mana kemudian yang selaras dengan visi misi yang pernah atau telah dicetuskan oleh pasangan capresnya masing-masing? Iya, kalau saya melihat begini, kalau Hatta ini memang meneruskan kebijakan Pak SBY dan kemudian melengkapi mana yang kurang. Jadi mungkin kebijakan dari SBY ya periode yang sekarang ini banyak kurangnya. Dia mengatakan akan membangun pusat inovasi, dia akan membangun keterjangkauan, memperluas guru. Jadi saya melihat memang konsep SBY pada pemerintahan yang dia juga jabat pada saat itu Hatta, sekarang dia coba berusaha melengkapi. Ini yang saya dari Hatta Rajasa. Jadi ada kontinuitas dari tahun 2014 ke 2019 nanti. Ini yang dia coba olah dalam debat kemarin. Sementara JK
tidak berpijak ke situ, ya dia saya melihat malah justru penuturannya kurang sistematis. Mungkin sama seperti Hatta Rajasa ingin menambal kebolongan di masa lalu. Cuman karena tidak sistematis dan kemudian juga ofensif menyerang JK dan menyerang Hatta, terutama pada pemerintahan ketika ini, ketika SBY, jadi usaha untuk menambal sulam kebijakan SBY tidak terlihat. Justru memang berusaha ingin tampil beda, tetapi ketika ditanya oleh Hatta misalkan evaluasi ujian nasional itu JK tidak menjawab dengan clear apakah akan dirombak dengan total atau dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip Jokowi JK, sesuai dengan visi misi mereka. Ini dia tidak jawab, justru tidak tuntas menjawabnya. JK malah menjawab evaluasinya kita evaluasi, bisa bermacam-macam evaluasi, isi kita evaluasi ataupun apa, jadi dia tidak menjawab secara langsung apakah akan dibatalkan atau tidak. Nah ini yang menarik, kalau posisi Hatta itu jelas ya, dia merupakan pelanjut dari kebijakan SBY. Ya, kita dapat tahunya. Nah, di segmen berikutnya pemirsa kami akan lebih dalam lagi membahas bagaimana kemudian visi dan misi kedua calon wakil presiden di bidang SDM dan IPTEK. Namun usaha jeda berikut, Bapak kami kembali sesaat.